seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan informasi publik. UGM tidak bisa berlindung lagi di balik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Satu Negara Jakarta yang pertama menolak permohonan dari UGM, yang kedua menguatkan putusan Majelis Hakim KIP agar ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya dibuka untuk publik, lalu yang ketiga menghukum UGM. Konsekuensinya adalah yang pertama, ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI merupakan informasi publik. Artinya siapapun yang mau mengakses UGM harus membukanya. Cepat atau lambat kasus ini terungkap, dan Jokowi dan kawan-kawan atau paling nggak keluarga Jokowi ini tidak bisalah membohongi kita semua. Anda bisa membohongi sekelompok orang dalam sepanjang zaman atau membohongi semua orang dalam waktu tertentu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk seluruh masa, semua waktu. Jadi ini cepat atau lambat akan terungkap. Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, 709 dokumen. Dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis, tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Kalau rektor UGM diganti, kalau Kapolri diganti, ini secara formal kasus ijazah ini akan sudah beda nanti penyelesaiannya. Jadi ini kuncinya tinggal dua sebenarnya, rektor UGM dan Kapolri. Memang kalau kita lihat nih, strategi yang dilakukan oleh pihak UGM ketika minta banding atas hasil keputusan dari persidangan KIP itu ditolak oleh pihak PT UN. Dan saat ini menarik, pihak Pak Jokowi maupun pihak UGM saat ini semakin terjepit, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya, di dalam undang-undang KIP tersebut, dalam keputusan tersebut kemarin, bahwa UGM itu harus memberikan 20 ya dokumen tentang proses akademik yang dilalui oleh Bapak Jokowi. Babak baru dalam sengketa informasi publik terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki fase penting. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dilaporkan telah menolak upaya banding yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada dalam perkara sengketa keterbukaan informasi publik. Putusan tersebut menjadi perhatian luas karena berkaitan dengan permintaan akses terhadap dokumen ijazah dan transkrip nilai Presiden Joko Widodo. Dalam amar putusan yang beredar, Majelis Hakim menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan termasuk kategori informasi publik yang pada prinsipnya dapat diakses, sehingga permohonan banding UGM tidak dikabulkan. Dengan putusan ini, sengketa yang selama ini bergulir memasuki babak baru. Perkara tersebut sejak awal memunculkan perdebatan mengenai batas antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap dokumen pribadi, terutama ketika menyangkut riwayat pendidikan seorang pejabat negara.
Bagi pihak yang mengajukan permohonan informasi, putusan ini dipandang sebagai bentuk penguatan terhadap prinsip transparansi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan pejabat publik. Sementara itu, pihak UGM masih memiliki kemungkinan menempuh langkah hukum lain apabila peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk itu. Perlu dicatat bahwa putusan mengenai keterbukaan informasi publik merupakan putusan administratif terkait akses terhadap dokumen. Putusan tersebut tidak serta-merta menjadi penilaian mengenai keaslian atau tidaknya suatu ijazah, melainkan berfokus pada apakah informasi yang dimohon wajib dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan setelah putusan tersebut. Apakah dokumen yang dimohon akan segera diserahkan sesuai mekanisme hukum, atau akan ada upaya hukum berikutnya, menjadi perkembangan yang akan terus dipantau berbagai pihak. Apapun kelanjutannya, perkara ini kembali mengingatkan pentingnya keseimbangan antara prinsip keterbukaan informasi publik, kepastian hukum, serta perlindungan hak setiap pihak dalam proses peradilan. Dr. Edi Hardung, SMA, salah satu lawyer dari Lukas Luwarso, Leoni Lydia, dan Herman. Ketiganya merupakan prinsipal yang mengajukan permohonan uji publik ke Komisi Informasi Publik. Saya ingin menyampaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026 yang lalu. Nomor putusannya adalah 126. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan keberatan, yaitu UGM, di mana permohonan keberatan mereka ini adalah meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan putusan KIP, putusan KIP Jakarta pada 10 Maret 2026. Jadi yang pertama, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah menolak permohonan keberatan dari UGM untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan putusan Majelis Hakim KIP nomor 055 tahun nomor 055 pada 10 Maret tahun 2026, yang isinya adalah mengabulkan permohonan dari Lukas DKK yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan informasi publik, terkecuali dokumen-dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM. Lalu yang ketiga, isi putusan dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta adalah menghukum UGM untuk membayar perkara. Jadi saya ulang bahwa putusan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Jakarta yang pertama menolak permohonan dari UGM, yang kedua menguatkan putusan Majelis Hakim KIP agar ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya dibuka untuk publik, lalu yang ketiga menghukum UGM. Apa konsekuensi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Konsekuensinya adalah yang pertama, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, merupakan informasi publik. Artinya, siapapun yang mau mengakses UGM harus membukanya. Yang kedua, UGM tidak bisa berlindung lagi di balik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim KIP yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa alasan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak dibenarkan karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 dikecualikan adalah data-data pribadi yang digunakan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. Lalu yang ketiga, kami memaknai putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini
merupakan kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup.